Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farizki, kelas 10 FS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian sederhana untuk menentukan apakah suatu larutan itu dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit ataupun larutan non-elektrolit. Tetapi, apakah teman-teman udah tahu nih apa larutan elektrolit dan non-elektrolit itu? Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit, Farid? Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada pengujian, akan ditemukan gelembung gas pada larutan dan juga menyalanya lampu pada alat uji. Zat yang termasuk larutan elektrolit yaitu senyawa ionik dan juga senyawa kovalen polar. Namun keduanya harus dalam berbentuk larutan ataupun lelehan. Nah, larutan elektrolit terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat terbentuk karena ionisasi pada larutan terjadi secara sempurna. Pada pengujian ditandai dengan banyaknya gelembung gas dan juga nyala lampu yang terang. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah, ionisasi pada larutan terjadi dengan kurang sempurna, sehingga pada pengujian terbentuk sedikit gelembung gas dan juga nyala lampu yang redup. Larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada pengujian ditandai dengan tidak hidupnya lampu uji dan juga tidak ada gelembung pada larutan uji. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Maka dari itu, untuk membuktikannya, mari kita lakukan pengujian sederhana. Untuk bahan uji, saya telah menyiapkan 5 jenis larutan yang berbeda dan juga 1 jenis buah. Nah, untuk larutan pertama, yaitu larutan garam dapur atau natrium klorida. Kemudian ada minuman berperisa jeruk yang mengandung asam sitrat. Kemudian ada larutan deterjen atau zat pembersih. Yang keempat, ada soda kue atau natrium bikarbonat. Dan larutan yang terakhir yaitu larutan gula. Nah, untuk buahnya sendiri, saya telah menyiapkan buah mangga. Seperti ini. Seperti ini. Rangkaian uji telah selesai. Kita akan melakukan pengujian terhadap
larutan garam dapur atau natrium klorida. Oke, kita masukkan kedua paku. Kita lihat reaksinya. Terlihat terbentuk banyak sekali gelembung dan juga lampu menyala dengan terang. Berarti garam dapur atau NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Kita akan melakukan pengujian terhadap larutan deterjen. Oke, kita masukkan kedua paku. Terlihat adanya gelembung-gelembung yang terbentuk. Sedangkan lampu menyala sangat redup. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan deterjen merupakan larutan elektrolit, tetapi larutan elektrolit lemah. Kita akan melakukan pengujian terhadap larutan soda kue atau natrium bikarbonat. Kita masukkan kedua pakunya. Kita lihat terjadi pembentukan gelembung, namun lampu menyala sangat redup, sehingga dapat kita simpulkan bahwa soda kue atau natrium bikarbonat merupakan larutan elektrolit lemah. Kita akan melakukan pengujian terhadap minuman berperisa jeruk yang mengandung asam sitrat. Nah, kita masukkan pakunya. Nah, bisa kita lihat terjadi pembentukan sedikit gelembung. Dan lampu juga menyala sangat gelap. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa minuman berperisa jeruk merupakan larutan elektrolit lemah. Kita akan melakukan pengujian terhadap larutan gula. Nah, seperti biasa, kita masukkan paku ke dalamnya. Kita lihat tidak adanya terbentuk gelembung sedikit pun, dan lampu juga mati, sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kita akan melakukan pengujian terhadap buah mangga. Untuk buah mangga, kita cucukkan paku ke sisi buah. Sudah tercucukkan, kita lihat lampu tidak menyala. Jadi teman-teman, karena kita tidak bisa melihat adanya gelembung pada air mangga, maka oleh karena itu saya mengganti lampu menjadi lampu yang memiliki voltase yang lebih kecil, untuk memastikan apakah adanya arus listrik yang terhantarkan oleh air mangga. Nah, saya akan memasukkan pakunya. Seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat lampunya menyala, tetapi tidak dengan terang, tidak sangat terang. Nah, hal ini menandakan bahwa air mangga itu juga merupakan larutan elektrolit, namun larutan elektrolit lemah. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan pengujian yang telah saya lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya larutan elektrolit kuat contohnya adalah larutan asam basa kuat, yaitu natrium klorida atau garam dapur. Sedangkan yang lemah contohnya seperti minuman berperisa jeruk atau asam sitrat, kemudian ada soda kue atau natrium bikarbonat, dan yang terakhir merupakan zat deterjen atau zat pembersih, yang masing-masing merupakan zat asam lemah dan juga basa lemah. Nah, sedangkan larutan yang merupakan non-elektrolit contohnya seperti larutan gula.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.